Saudara sekalian, Shalom. Selamat bertemu di hari baru, berkat Tuhan bagi kita semua hari ini. Saya mengawali dengan renungan singkat untuk saudara yang saya beri tema, benarkah Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada orang mati? Teksnya diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 18-20. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Saudaraku, ayat-ayat yang saya baca tadi adalah salah satu dari teks Alkitab yang paling sulit, yang susah dimengerti. Dan dalam terjemahan lain malah dikatakan bahwa Tuhan Yesus turun ke neraka. Ini terjemahan yang tidak tepat. Yang betul adalah Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati. Dalam dunia orang mati itu ada yang disebut Sheol, ya, dalam bahasa Alkitab, atau Hades. Itu adalah tempat di mana semua orang mati akan di sana menantikan hari kebangkitannya. Dan besok pada akhir zaman mereka akan dibangkitkan. Lalu dikatakan oleh teks kita bahwa Yesus yang sudah dibangkitkan rohnya itu pergi memberitakan Injil kepada orang mati yang mati pada zaman Nabi Nuh, karena mereka keras kepala dan tidak mau bertobat dan bahkan mencibir Nuh yang menyampaikan kebenaran kepada mereka. Tetapi saya yakin bahwa ayat terjemahan itu tidak tepat. Mengapa, saudaraku? Karena dikatakan oleh firman Tuhan, satu kali manusia akan mati, dan sudah itu setiap orang akan menghadapi hukuman atau akan dihakimi. Ibrani 9:27. Jadi karena itu memang tidak mungkin orang yang sudah di dalam kubur itu bertobat kembali karena mendengar Injil. Dan saudaraku, ada orang-orang yang percaya bahwa orang yang sudah mati itu bisa bertobat. Saya yakin tidak, saudaraku. Karena pertobatan itu hanya tersedia pada waktu orang masih hidup. Kalau dia sudah mati, maka dia tidak lagi bisa bertobat. Karena apa, saudaraku? Karena setiap orang yang mati itu bukti-bukti hidupnya, dosanya, dan berbagai perilaku tercelanya dan juga ketidakpercayaan itu sudah ada di situ, tinggal menunggu penghakiman dan kemudian vonis dan kemudian dieksekusi. Bahkan kita dinasihati sebagai orang Kristen tidak boleh berinteraksi, berhubungan dengan orang-orang yang sudah mati, karena orang yang berhubungan sudah mati itu tidak boleh dipanggil, ya. Kita dilarang untuk memanggil roh orang mati, memanggil arwah, atau bertanya atau berkonsultasi kepada arwah, atau bertenung. Bahkan Tuhan mengatakan orang yang melakukan itu adalah kekejian di mata Tuhan. Ulangan 18 ayat 9-12. Jadi saudaraku, yang benar adalah bahwa Tuhan Yesus pada waktu dia telah bangkit atau dia masuk dalam dunia orang mati itu, dia memproklamirkan bahwa dia sudah mati bagi orang berdosa dan dia menang atas dosa dan maut. Dia memproklamirkan, bukan memberitakan Injil. Karena sekali lagi hanya orang yang hidup yang bisa bertobat dan diampuni. Kalau dia sudah mati, tidak bisa. Itu sebabnya dalam perspektif Alkitab, dalam teologi Kristen, kita tidak mendoakan orang mati. Karena orang mati itu sudah ada bukti dan tinggal menunggu vonisnya. Tidak bisa dirubah. Jadi saudaraku, berhubungan dengan itu, maka marilah kita gunakan waktu selama kita hidup untuk selalu membuka hati dan rela bertobat dan percaya kepada Tuhan dengan segala kesungguhan dan hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena saudaraku, dosa itu membawa konsekuensi yang luar biasa, yang fatal dan bersifat kekal.
Karena itu marilah sementara kita hidup, mari kita hidup untuk Tuhan. Hidup dengan segala kesungguhan, menjunjung tinggi sabda Tuhan, mentaatinya, dan hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita seperti orang-orang di zaman Nuh yang abai terhadap firman Tuhan, yang mengeraskan hatinya terhadap firman Tuhan. Mereka hancur oleh karena air. Mereka binasa karena ketidakpercayaan. Kesempatan selalu ada. Mari kita ikut Tuhan dengan segala kesungguhan. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar dari firman Tuhan bahwa pintu tobat selalu ada bagi orang hidup. Terima kasih Engkau menolong kami supaya hari ini kami selalu hidup untuk Tuhan dengan segala ketulusan, kejujuran, kekudusan, dan kebenaran. Berkat Tuhan kami mohon untuk setiap aktivitas tanggung jawab, menolong kami semua dalam berbagai pergumulan. Tuhan memberi berkat dan rahmat. Berkat Tuhan kami mohon untuk gereja dan untuk negeri tercinta. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan berkati.